Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah web semantik. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-11, di mana nanti pertemuan 11 ini kita sudah mulai praktek ya untuk menerapkan web semantik ya. Oke, untuk di pertemuan ke-11 ini kita akan bahas tentang Sparkle. Dan sebelum kita masuk ke praktikum, di sini saya akan berikan beberapa teori kaitannya dengan Sparkle. Dan di sini kita akan bahas yang pertama prinsip dasar dari Sparkle-nya, terus yang kedua protokol Sparkle-nya, terus yang ketiga perintah query dasar Sparkle. Yang pertama yaitu apa sih Sparkle itu? Nah, yang pertama di sini ini bisa jadi kepanjangannya ya, Sparkle Protocol and RDF Query Language ya. Berarti ini ada kaitannya dengan data ya, yang sebelumnya kita sudah bahas tentang RDF ya. Oke. Dan di sini juga ada istilah query ya. Jadi ada perintah kaitannya untuk memanggil atau menampilkan data. Tuh ya. Terus yang kedua, mempelajari protokol ya atau aturan yang digunakan untuk request dan respon server Sparkle. Ya. Terus serta di dalam Sparkle ini mempelajari bahasa query ya untuk mendapatkan fakta atau data dari data triple RDF ya, di mana di dalam triple RDF itu terintegrasinya berbagai data dan repositori ya yang sudah tersimpan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar Sparkle-nya ya. Bahwa di dalam Sparkle itu tidak dirancang untuk teori data relasional ya. Yang sebelumnya mungkin pernah mempelajari ya database, yang database itu lebih ke relasional, tapi di sini tidak seperti itu. Terus yang kedua, Sparkle ini memungkinkan orang mengakses berbagai macam data publik ya. Jadi data publik itu data yang bisa diakses semua orang gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita menyimpan di dalam drive dengan membebaskan hak aksesnya, jadi data itu sudah publik ya. Ada juga dataset yang tersedia di beberapa website dataset ya, yang bisa kita akses dan kita bisa download. Dan telah tersedia integrasi gudang data yang lebih mudah di sini. Itu kaitannya dengan prinsip dasar Sparkle yang kedua. Terus yang ketiga, Sparkle dirancang untuk meminta triple set RDF ya. Di sini nanti formatnya ada XML, ada JSON, ada spreadsheet ya. Tuh, jadi jenis data yang ada di dalam Sparkle RDF-nya. Nah, sekarang masuk ke protokol Sparkle atau aturannya ya. Aturan untuk program klien dan server dalam pemrosesan Sparkle ya. Dan tentunya juga ketika kita sudah membuat Sparkle-nya ya atau datasetnya, tentunya juga akan diakses oleh klien di sini. Terus proses Sparkle ini memiliki satu antarmuka ya. Jadi Sparkle query namanya. Yang di dalamnya terdapat satu metode. Metodenya hanya satu, yaitu query. Dan di sini kita sudah memulai untuk mempraktekkan ya bagaimana perintah-perintah di dalam query Sparkle ya. Untuk persiapannya di sini kita harus mendownload Apase Jena dulu ya. Nanti
saya akan siapkan linknya, nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk mendownloadnya ya. Ini untuk alamat lengkapnya ya. Nah, nanti yang kita install aplikasi aplikasinya adalah yang versi 3.9.0 ya, dan bentuknya yaitu bentuk WinZip di sini. Nah, terus nanti kalau sudah di-download nanti di-ekstrak ya. Nah, di-ekstrak itu nanti disimpan di drive C atau di drive D ya. Nah, terus nanti dibuatkan dulu foldernya namanya Fuseki ya. Fuseki. Terus ini contohnya saya buatkan di dalam drive C Fuseki. Nah, nanti file yang di-download tadi isinya adalah seperti ini ya. Ada mulai dari folder bin, run, web app, dan seterusnya. Kayak ini hampir sama dengan kita menginstal XAMPP ya, tapi ini khusus untuk ke Sparkle-nya ya, atau khusus untuk ke database-nya. Nah, yang pertama nanti kita jalankan dulu ya, jalankan yang Fuseki server di sini. Di sini yang tipe filenya adalah Windows batch file ya, yang 2 kilo ya, 2 kilobit ya. Jadi nanti ini diklik 2 kali, terus nanti munculnya seperti ini. Oke. Dan terus nanti akan di sini muncul port yang harus kita gunakan ya. Ya, yaitu portnya 3030. Tuh. Nah, setelah ini muncul seperti ini ya, ini tampilnya di comment form ya. Terus nanti akan muncul selanjutnya kita buka browser ya. Jadi bisa Mozilla, bisa Google Chrome. Nanti kita tuliskan di sini localhost /3030. Ini untuk mengakses ininya ya, untuk mengakses portnya. Nah, sehingga nanti muncul halaman apa saja Fuseki-nya. Nah, di sini ya tampilannya. Di sini ada home, ada database, ada manage dataset ya. Terus selanjutnya setelah dibuka browsernya, nah di sini nanti kita buat datasetnya ya. Jadi kita masuk ke menu manage dataset ya. Jadi di sini kita add ya. Nah, kita tuliskan di sini dataset. Dataset ini namanya dataku ya. Nanti silakan teman-teman untuk menuliskan ini, posisinya di in memory ya, in memory. Terus setelah itu nanti di create ya, create dataset. Nah, dan selanjutnya nanti bisa kita lihat di dalam existing database-nya ini sudah tampil untuk nama dataset yang kita buat ya. Oke, ini kalau kita masuk ke dalam home juga dataset name-nya juga sudah ada di sini. Dan setelah itu di sini kita masuk ke halaman editor Sparkle-nya. Nah, di sini kita pilih, nah kalau kita posisi di sini pilih query-nya ya. Pilih query. Nah, terus di sini ada untuk halaman editornya dan perintah-perintah untuk membuat dataset, untuk memerintahkan data itu bisa kita select atau akses ya menggunakan editor Sparkle ini. Ini tampilannya ya. Nah, sekarang di sini posisinya di bagian dataset ya. Jadi di sini untuk tampilan endpoint-nya dataku garing query ya. Tuh, ini untuk dropload-nya. Nah, terus di sini kita akan coba buat dataset ya. Nah, untuk membuat dataset di sini kita rubah dulu. Yang tadinya di sini adalah query ya, dataku query. Nah, di sini kita rubah menjadi dataku garing update ya.
Nah, ini kita rubah di sini dan rubahnya secara manual. Setelah itu, nah nanti kita buatkan dulu ya rancangannya atau ontologi dasarnya dulu. Contohnya di sini kita akan membuat untuk OWL thing-nya itu di sini ada mahasiswa, dosen. Terus mahasiswa itu namanya Roni, terus dosennya ada 2, yaitu Budi Susanto dan Umip ya. Terus di bagian FOAF atau personnya, nah di sini tentunya untuk personnya ada 2, yaitu dosen dan mahasiswa ya, karena di sini ada 2 objek. Tuh. Nah kita buatkan seperti ini dulu ya. Nah setelah itu kita buatkan untuk perintah Sparkle-nya ya, atau membuat datanya ya. Di sini kita menggunakan prefix ya, prefix. Nanti di sini silakan nanti ditulis untuk RDF-nya yang mengarah ke W3 ya, terus FOAF-nya mengarah ke XMLNS ya, terus prefix-nya ini saya contohkan aja untuk dosen akan mengarah ke sini ya. Ini juga tergantung kebutuhan aja ya. Ini saya contohkan di website ti.ukdw.ac.id RDF, ini untuk dosen pagar ya. Dan di bawahnya sama ya, cuma penggantian dari mahasiswanya di sini. Setelah itu kita buat insert data ya, insert data. Jadi teman-teman mahasiswa menuliskan seperti ini. Nanti untuk menuliskannya bisa di-pause dulu video ini baru ditulis di dalam editornya. Saya lanjutkan di sini insert data, terus di sini mahasiswa. Ya, mahasiswa dan dosen ini adalah merupakan salah satu variabel ya pertamanya ya. Terus mahasiswa, terus RDF ya, tipenya RDF ya, terus FOAF person ya. Terus untuk yang dosennya RDF juga sama, tipenya FOAF juga termasuk di dalam person. Terus di sini untuk menjabarkan secara detailnya ya, mulai dari nama ya, nama, terus gift name-nya, terus family-nya, terus ini homepage-nya apa ya. Jadi harus berurutan dengan diawali dengan FOAF ya sini. Mahasiswa juga sama di sini ya. Terus dosen juga sama di sini. Terus yang terakhir di sini untuk dosennya ya, kita tuliskan dosen Budi Susanto. Ini dia bersama dengan dosen Umip ya, dan ada kaitannya dengan mahasiswa, makanya nanti di sini kita tuliskan dosen Budi Susanto. Nah karena di sini kita contohkan bahwa yang Budi Susanto mungkin di sini perwaliannya, maka kita tuliskan di sini penggabungan antara Budi Susanto dengan Roy ya. Setelah itu ditutup kurung ya. Nah setelah selesai menuliskan ini, nanti nah ini ya contohnya ya, dituliskan di sini, nanti di run. Nah run-nya ini ada lambang play. Setelah itu di play. Nah kalau berhasil nanti tampilan query resultnya, hasilnya seperti ini. Jadi H1 sukses, terus update sukses. Ini menandakan bahwa kita membuat script di atas sudah berhasil ya. Nah, terus di sini pengecekan insert ya. Nah, pengecekan insert. Nah, untuk pengecekan insert kita harus merubah sparkle-nya dulu atau di dalam endpoint-nya. Yang tadinya di sini update dibuat garing sparkle ya. Nah, di sini kita tuliskan ini hampir sama dengan yang di atas ya. Nah, terus kita ingin menselect untuk dosen ya. Jadi memanggil dosen ya. Nah, ini perintahnya ya, select bintang where, terus
tanda tanya S RDF tipe dosen titik 2 dosen. Nah, ini untuk menampilkan dosennya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di dalam tabelnya ya. Jadi muncul dosen Budi Susanto dan dosen UMIP ya. Oke, saya akan praktekkan ya, biar lebih jelas ya. Nah, dari awal, oke. Nah, dari awal nanti kan saya akan bagikan aplikasi ini, tapi yang kita praktekkan yang versi 3.9.0 ya. Setelah itu nanti ini diekstraknya di C ya, dengan membuat folder dulu namanya Fuseki ya di sini. Terus nanti ini diklik 2 kali dan munculnya seperti ini. Nah, setelah itu, nah di sini kita buka Fukesi servernya yang Windows batch filenya atau command prompt-nya. Klik 2 kali. Nah, ini proses untuk membuka Fuseki-nya. Nah, di sini muncul port 3030. Nah, jadi setelah itu kita buka browsernya. Oke. Kita buka browsernya. Ya, contohnya di sini saya menggunakan Chrome ya. Jadi di sini kita tuliskan ya. Ini localhost /2 3030 ya. Setelah itu di enter. Nah, ini munculnya seperti ini. Karena saya sudah tadi membuat dataset, jadi munculnya dataku ya, karena ini sudah tersimpan. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke query ya. Nah query ini, nah di sini, nah oke, kita lihat di sini ada query, ada upload file, ada edit dan info ya. Jadi selain kita menuliskan di dalam editor ini, juga kita bisa mengupload file juga ya, dan tentunya dalam bentuk Sparkle ya. Ya seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita masuk atau membuat ini ya, membuat datasetnya. Membuat dataset berarti di sini kita rubah dulu untuk di endpoint-nya, yaitu dataku garing update ya. Nah, datakan update. Setelah itu kita tuliskan script ini ya. Oke. Oke, maaf ya keliru, berarti ini yang atas ya. Di sini kita masukkan ya. Jadi sesuai dengan tadi di dalam PPT ya, kita membuat insert data ya. Insert data ada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa adalah Roy, terus dosennya adalah Budi Susanto, dan satu lagi sini namanya mana ini? Kayak namanya UMIF ya di sini. Oke, setelah itu kita play di sini. Nah, terus nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah berhasil dari H1-nya di hidden-nya itu sukses, terus untuk di update-nya juga sukses. Ini menandakan bahwa sudah tersimpan untuk data ini. Dan selanjutnya kita masuk ke perintah ya, perintah untuk menampilkan query-nya ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini kita rubah dulu untuk endpoint-nya menjadi Sparkle ya. Dan di sini kita memanggil ini ya, memanggil dosen ya. Memanggil dosen yang ada di dalam dataset ya. Jadi di sini kita bisa delete, terus baru masukkan
perintahnya di sini, ini perintah untuk menampilkan dosen yang ada di dalam dataset ya. Kita play, nanti di sini bawah munculnya adalah dua dosen, yaitu Budi Susanto dan Umip. Oke, saya kira itu dulu. Silakan nanti teman-teman untuk mempraktekkan Sparkle ini ya. Dari mulai penginstalan sampai dengan menampilkan query-nya dengan perintah select. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.